Biasanya setiap hari Sabtu ya, Anda akan kembali menyimak Blessing in the Morning, Rise and Shine, bangkit dan bersinarlah bersama dengan Pastor Sarlin Mataheru. Dan pagi hari ini, seperti biasa pula, Anda bisa menikmati dan bisa berinteraktif untuk mengikuti tema kita pagi hari ini tentang kuatnya kuasa doa. Silakan nanti merapat di WhatsApp 085629299400. Nomor yang sama juga untuk Anda bisa mengirimkan pokok doa dan nanti akan didoakan bersama oleh Pastor Sarlin Mataheru. Selamat pagi, Shalom menyapa Pastor Sarlin. Halo. Yes, Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, secerahnya mentari. Haleluya. Blessing in the morning. Yes. Pagi hari ini luar biasa seperti diinformasikan minggu yang lalu kalau kita akan membahas tentang doa. Lebih tepatnya kuatnya kuasa doa. Ya, betul. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Silakan. Mari kita satu dalam doa dan kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di sini memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak hamba berdoa, terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kekuatan, sukacita, dan sejahtera yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Blessing in the morning. Berkat Tuhan di pagi hari kami sambut, karena kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini adalah hari yang baik, di mana Tuhan mencurahkan anugerah dan berkatnya atas kami. Diberkatilah telinga roh kami, diberkatilah mata roh kami. Apa yang kami dengar, kami percaya Roh Kudus bekerja lebih jauh lagi. Kami boleh menangkap, kami boleh diberkati, dan kami terus maju di dalam iman kami kepada Tuhan. Diberkatilah kami dalam perjalanan, mungkin di rumah kami atau dimanapun kami mendengarkan program Rise and Shine, Blessing in the Morning. Engkau berkati kami semua, dan kami percaya berkat ini punya kami. Berbicaralah buat kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin, amin. Iya, pagi ini kita akan berbicara tentang tema yang saya akan sampaikan, kuatnya kuasa doa. Kuatnya kuasa doa, saudara. Nah, memang doa seringkali terjadi karena ada kebutuhan yang mendesak, iya kan? Padahal doa adalah tiang kehidupan rohani orang percaya. Nah, bayangkan sebuah rumah yang dibangun tanpa ada tiang penyangganya, pasti akan roboh. Demikianlah istilah doa bagi orang percaya, bahwa nafas kita adalah doa. Doa adalah keterikatan orang percaya dengan Tuhan, ya kan? Jadi doa adalah nafas hidup karena memang itu adalah sebuah keterikatan, saudara. Doa seringkali tidak melepaskan kita juga dari masalah, tetapi doa dapat memberikan kita kekuatan. Doa dapat berikan kita hikmat untuk melewati masalah dan menjadi lebih dewasa di dalam iman. Doa bukan jalan terakhir, tetapi doa harus menjadi yang pertama dan terutama sebagai lifestyle orang percaya. Makanya setiap tarikan nafas kita itu sebenarnya adalah doa. Nah, kita akan berbicara pagi hari ini, seperti apa Tuhan menjawab doa kita, ya, dan bagaimana cara kita berdoa, ya. Apakah kita sudah mengerti jawaban doa itu sendiri? Nah, kita akan bahas pagi hari ini. Saya percaya bahwa sebagai orang percaya, betul, tarikan nafas kita adalah doa kita, karena berhubungan dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Nah, memang kadang-kadang saat kita berdoa dan kita mungkin sempat berkata, kenapa saya berdoa pagi, siang, malam, ya kan? Tapi sepertinya masalah ini tetap dekat, tetap ada. Masalah ini tetap nggak melepaskan aku dari masalah, istilahnya seperti itu, ya kan? Tapi memang doa ini adalah satu jawaban yang kita harus tahu, bahwa jawaban tidak pun adalah jawaban doa. Nah, ini yang kadang-kadang nggak semua orang mengerti. Kita berdoa seperti yang kita menginginkan, karena ada pergumulan, ya kan, ada masalah, kita berdoa dan kita berharap bahwa yang kita minta dalam doa itu Tuhan menjawabnya. Tema pagi hari saya kasih tahu saudara, bahwa saat kita berdoa seperti apa jadi kebutuhan kita dalam doa itu, dan saat kita menerima jawaban doa dengan kata tidak, saudara, itu pun adalah jawaban doa. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengerti bahwa itu adalah jawaban doa. Karena banyak orang gak memahami bahwa saat kita berdoa itu Tuhan selalu mendengar.
Jadi jangan pernah berkata, udah lama saya berdoa, ya kan? Sudah lama sekali saya berdoa, bahkan bertahun-tahun, tapi mengapa Tuhan gak dengar? Sebenarnya bukan persoalan Tuhan gak dengar, masalahnya apakah kita sudah mengerti dan memahami bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita. Karena tadi saya katakan, tidak pun saat kita berdoa terhadap satu kebutuhan kita dan kita mendapat jawaban tidak pun, itu adalah jawaban doa yang sangat terbaik buat kita. Nah, ini yang kadang-kadang kita mesti mengerti bahwa semua yang Tuhan mau, ini yang perlu kita ikuti, saudara, ya. Nah, saat kita berdoa, kita tentu punya masalah. Itu yang paling sering, orang berdoa karena ada masalah, saudara, ya. Tetapi saya katakan sekali lagi di awal tadi, doa seringkali tidak melepaskan kita dari masalah yang kita lewati. Seakan-akan kita lihat selalu ada masalah walaupun sudah berdoa. Nah, mari kita lihat, ya, contoh Tuhan Yesus yang tetap melewati jalan penderitaan, Via Dolorosa, ya. Tetapi berkat dari doa yang saya katakan tadi, tidak pun menurut kita mesti lebih peka bahwa tidak itu adalah jawaban doa yang Tuhan mau kita ada di dalamnya, karena rancangannya adalah damai sejahtera. Nah, ini yang kadang-kadang kita karena mengingini yang kita mau, dan waktu Tuhan menjawab tidak, kita percaya bahwa Tuhan belum mendengar doa kita karena kita ingin kata ya dari doa kita. Nah, Tuhan tetap melewati penderitaan walaupun dia sudah pernah berdoa, Tuhan jauhkanlah aku dari segala penderitaan, bahkan di kayu salib pun dia berdoa, sekiranya cawan ini engkau lepaskan daripada aku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Nah, kadang sampai di kehendakmu yang jadi, ya, dan bukan kehendakku. Ini yang paling berat bagi orang percaya, karena memang kita sudah punya satu statement atau satu kerinduan, keinginan terhadap apa yang kita doakan dan kita berharap itu terjadi. Tapi coba kita berdoa seperti yang Tuhan berdoa di kayu salib, ya. Sekiranya cawan ini yang kau lalukan daripadaku, tapi biarlah bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Nah, jadi kalau kita berdoa, yang kita mesti tahu adalah jawaban tidak atau iya. Tuhan itu sudah mendengar doa kita, saudara, ya. Jadi dalam satu keadaan, dalam segala setiap apa yang kita gumulkan, kita harus percaya Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Dan memang doa itu bukan sebuah jalan terakhir, tapi harus dijadikan itu yang terutama, karena hidup kita adalah nafas doa, bukan pas kepepet, bukan saat butuh, saudara, ya. Karena orang percaya itu hidupnya adalah doa, ya. Juga keliru kalau kita baru berdoa setelah usaha lain-lainnya berhasil, atau kita mulai mencari Tuhan saat kita melihat Tuhan menjawab doa kita. Tidak seperti itu. Tapi kalau kita percaya dan mengaku Dia adalah Tuhan yang jadi selamat kita, maka saat itulah kita terkonek dengan Dia, ya. Hidup kita dengan Dia selalu dalam segala hal. Baik doa kita untuk usaha mata pencarian yang belum berhasil maupun sudah berhasil, tetap tidak mengubah, ya, hidup kita yang tetap berkomunikasi dengan doa, karena doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, sebelum kita menanyakan Tuhan, ya, dan kita mungkin kecewa terhadap apa yang kita mungkin sedang doakan karena belum mendengar doa yang dijawab menurut kita, ya. Nah, apakah kita sedang mengikuti apa yang Tuhan mau, ya? Karena doa itu bukan sekedar kata-kata, tapi doa itu lebih berbicara kepada motivasi. Nah, ini, saudara, motivasi hati kita. Doa lebih berbicara kepada bagaimana relasi kita dengan Tuhan kita. Doa berbicara lebih kepada satu kehidupan kita yang terikat dengan Tuhan kita. Dan kita mesti mengerti bahwa saat kita menaruh harap dan percaya kepada Tuhan, dan disitulah Tuhan akan melihat bagaimana motivasi hati kita. Kita akan baca satu ayat Roma 8 ayat 26 sampai dengan 28. Saya akan baca kepada saudara Roma 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita
kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan kita mesti tahu ayat 28 ini sangat jelas, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini yang kita mesti bawa diri kita sampai di tujuan ilahi, yaitu apakah kita sudah masuk dalam rencana Allah. Karena Allah nggak pernah punya rencana mendatangkan kecelakaan bagi orang percaya. Ini poinnya dulu. Jadi kalau saudara berdoa, saudara harus yakin apapun yang kau lewati, masalah apapun, Tuhan nggak pernah punya rancangan kecelakaan buat saudara. Ini yang mesti saudara pahami. Jadi doa yang dikatakan Tuhan tidak pun itu karena Tuhan tahu rancangan yang terbaik buat saudara. Jangan menyiksa dirimu dengan banyak-banyak kedukaan karena engkau berpikir bahwa Tuhan gak dengar doa saya karena yang saya mau. Tuhan boleh jawab. Tidak seperti itu, saudara. Ya, karena Tuhan tahu Dia turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kita kalau kita mengasihi Dia. Jadi motivasi kita berdoa karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, jadi semua keadaan situasi tidak pernah mengubah rancangan Allah yang penuh damai sejahtera buat kita. Dia akan terus mendorong kita masuk ke dalam rancangan Allah yang luar biasa. Dan kita perlu sampai di titik itu di mana Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan-kebaikan buat kita yang mengasihi Dia, mendatangkan sesuatu yang luar biasa menurut kehendaknya dan bukan kehendak kita. Dan sebagai orang percaya, kita harus sampai di titik di mana biarlah kehendak Tuhan yang terjadi buat kita dan bukan kehendak kita. Makanya ada kenapa saudara kecewa dalam doa, ya. Ada banyak orang kecewa dalam doa karena harapan-harapan yang dia inginkan, ya, dia tidak mencapai menurut kehendaknya, dia kecewa. Padahal sebenarnya saudara harus lebih banyak lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena saat itulah, makanya lihat ya, roh membantu kita. Artinya kalau roh saudara terbangun, roh saudara terkonek dengan Tuhan, maka bahkan roh itu yang berkata-kata maksud apa yang engkau sedang gumulkan. Dan akhirnya Roh Kudus, ya, memberikan engkau kekuatan dan Tuhan menunjukkan jalan keluar buat engkau. Coba lihat seperti Hana pernah berdoa bahkan dengan kata-kata yang tak terucapkan, sehingga Nabi Elia berkata, apakah dia sedang gila? Ya karena apa? Kekemat kamit. Tapi itu karena rohnya, dia sedang bergumul dengan sesuatu. Rohnya dibangkitkan seakan-akan seperti orang gila kalau dalam mata jasmani melihat itu. Tetapi itu yang Tuhan mau, bagaimana roh kita bangkitkan, kita dorong itu semua kita untuk menangkap isi hati Tuhan. Dan ini yang kadang-kadang kita gak pahami. Makanya karena doa yang kita harapkan itu menurut kehendak kita. Kalau saudara mengasihi Tuhan, ya, saudara akan menyerahkan semua supaya kehendak Bapa yang terjadi. Dan karena kehendak itu adalah kehendak Allah, maka yang pasti terjadi adalah damai sejahtera buat kita. Jadi kita mesti memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, ya. Jadi doa dapat mengubah segala sesuatu. Kita harus percaya itu. Maka tetaplah berdoa sampai akhirnya Tuhan mengarahkan mata hati kita, mengarahkan pikiran kita, mengarahkan seluruh kita untuk masuk ke dalam rancangannya dan bukan rancangan kita. Nah, doa dapat memberikan kita jawaban-jawaban yang bahkan tak pernah kita pikirkan, karena itu masuk dalam rencana Allah yang luar biasa buat kita. Nah, mari kita baca dulu. Tadi kita sudah baca dalam kitab Roma tadi, ya, kita kasih tanda dulu di situ. Sekali lagi saya mau katakan, kita tahu bahwa Allah sekarang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita akan baca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-30. Silakan dibuka Alkitab saudara dan kita akan pelajari ayat-ayat ini. Yesaya pasal yang ke-30 saudara. Kita akan melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan buat kita
Dan mari biarlah kita masuk terus dalam rencana Allah yang besar. Dan saudara dan saya akan melihat apa yang Allah kerjakan di luar dari kehendak manusia kita. Dan akhirnya kita memuliakan Tuhan. Kita lihat contoh itu Maria, ya, didatang oleh malaikat, dan malaikat berkata kamu akan mengandung seorang anak. Tentu secara manusia dia berdoanya adalah aku akan menikah, aku akan punya keturunan setelah menikah. Bukan sebaliknya, belum menikah kau sudah ada pernyataan akan punya keturunan. Tetapi Maria mulai mengerti, aku hanya hamba, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Jadi kadang-kadang kita nggak mengalami jalan hidup kita. Tentu yang tahu adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Mari kita lihat Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Yesaya 30 ayat yang ke-18 saya akan bacakan buat saudara. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Coba perhatikan ayat ini sangat jelas. Tuhan menanti-nantikan saat yang tepat. Karena waktu kita berdoa, Tuhan tahu jawaban yang akan Dia berikan adalah jawaban yang memerdekakan kita. Contoh, kita mungkin berdoa untuk sesuatu yang di kebutuhan kita, dan Tuhan berkata, oh kamu belum siap. Karena mungkin saat jawaban itu terjadi, kita mungkin akan sombong, atau kita bakal meninggalkan iman kita, atau kita mungkin akan membuat orang lain tersandung dan seterusnya. Tuhan belum bisa memberikan itu. Dia akan memberikan kita berjalan dulu dengan waktunya Tuhan, ya. Tuhan menanti-nanti saatnya hendak. Nah itu saat yang tepat. Dia saat berjalan hati kita sudah siap, ya. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kehendaknya kepada kita, sehingga Dia akan membuat kita berbahagia. Ayat 19 dari Yesaya 30. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis sebatas apa yang engkau sedang gemukkan. Tuhan tahu, makanya dibangkitkanlah roh saudara, bangkitkanlah rohmu yang berdoa. Saat rohmu sedang terarah kepada Tuhan, ya, maka Roh Kudus akan tahu isi hati, dan Dia akan memberikan jawaban. Lanjut Yesaya 30 ayat 19 bagian B. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Kata berseru-seru adalah nggak berhenti mencari Tuhan, nggak berhenti berdoa. Pada saat Ia mendengar teriakmu, pada saat Dia mendengar keluhan-keluhan jiwa rohmu yang terangkat buat Dia akan menjawab. Ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu, namun Tuhanmu, pembimbingmu, ya, the King of Master, ya, Dia adalah Raja segala raja, ya. Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Ini luar biasa. Walaupun Tuhan memberikan roti dan air serba sedikit, ini bicara tentang kebutuhan jasmani, tetapi pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Artinya Tuhan yang melatih engkau, Tuhan yang melatih tanganmu berperang, Tuhan yang menuntun engkau tidak akan menyembunyikan dirimu lagi. Mata rohmu akan terus melihat Dia. Ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah engkau menganan atau engkau mengiri. Luar biasa. Saat engkau punya hidup yang terus terkotak dengan roh, maka telinga roh akan dipertajamkan, mata roh akan dipertajamkan. Jadi doa yang dijawab itu bukan soal tentang jasmani, karena Alkitab sudah menjamin apapun yang engkau makan, engkau minum, engkau pakai, Allah memperhatikannya. Tetapi ada bagian-bagian yang luar biasa yang perlu kita dorong diri kita untuk sampai pada tujuan ilahi itu. Karena itu yang Tuhan mau, saudara dan saya menangkap rancangan Allah yang lebih dari soal makan dan minum, saudara. Lebih dari soal pakai, karena Allah sudah menjamin buat kita hal itu. Jadi bagaimana kita peka, kita bisa menerima damai sejahtera Tuhan, kita menerima janji Allah yang hebat dan luar biasa untuk menjadi alat
kerajaan Allah. Di tangannya kita boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ini adalah rancangan-rancangan Allah yang besar, dan kita akan semakin peka, dan hidup kita akan semakin kudus untuk kemuliaan Tuhan, seperti ayat 22 dari Yesaya 30. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti ikan cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Jadi saat engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dalam hubungan relationship rohanimu, engkau terus kembangkan, engkau terus tajamkan, engkau akan diberikan kepekaan-kepekaan roh. Bahkan engkau akan diberikan kuasa, otoritas untuk mengeluarkan dirimu dari segala pencemaran dunia. Engkau punya kuasa untuk berkata, keluarlah semua yang najis. Jadi lihat, kekayaan dari doa itu adalah Tuhan memperkaya hidup iman kita dulu, hidup rohani kita dulu, sehingga akhirnya Tuhan melihat saat kita sudah siap, Tuhan menanti-nantikan waktu yang tepat buat kita. Dia memberikan kita jawaban yang luar biasa. Ayat 23 sangat jelas. Jawaban doa terjadi dengan hebat karena kita sudah dipersiapkan. Roh kita sudah siap. Apapun yang kita akan terima memuliakan nama Tuhan. Ini yang luar biasa. Jadi harus melihat rancangan-rancangan Allah yang hebat dalam diri kita. Ayat 23, lalu Tuhan akan memberikan engkau hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Dan pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang, rumput yang luas. Semua akan diberkati oleh Tuhan pada waktunya Tuhan tentukan. Kairos. Jadi kalau kita berbicara tentang jawaban doa itu adalah kehendak Tuhan, ya atau tidak. Kita perlu sampai di titik itu. Jadi kalau kita berdoa, yang jadi poin penting adalah berdoalah dengan roh yang terbakar, dengan roh yang terkonek kepada Tuhan. Dan biarlah engkau akhirnya tangkap isi hati Tuhan itu masuk ke dalam kehendaknya. Dan kita perlu sampai di mana Tuhan mau. Anda dan saya menjadi Allah Tuhan dalam kerajaan surga. Stay tune di sini. Kita akan kembali dengan tips-tips bagaimana kita menjadi orang-orang yang berdoa yang tepat dan mendapatkan jawaban Tuhan yang tepat untuk memuliakan nama Tuhan. God bless you all. Shalom. Blessings in the morning, arise and shine. Bangkit dan bercahayalah bersama Pastor Charlene Mataheru MTH. Selamat mendengarkan. Kembali di 90.3 FM Sesali Yogyakarta. Sudah kita simak bersama tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Charlene Mataheru tentang kuatnya kuasa doa. Sekarang saatnya Anda boleh berinteraktif. Monggo silakan bertanya ataupun mengirimkan pokok doa melalui 0856 2929400. Baik, Ibu Charlene, kita lanjut. Firman Tuhan luar biasa menyegarkan pagi hari ini. Semua orang kita tiap hari berdoa karena doa adalah nafas hidup orang Kristen, begitu ya, anak-anak Tuhan. Dan satu yang saya catat sudah saya jadikan status juga nih, karena tadi langsung ngena ini tentang doa bukan jalan terakhir, tapi doa harus jadi yang pertama dan terutama. Yes, luar betul. biasa, itu langsung ngena Luar biasa gitu ya. Tapi yang pasti memang ini apa ya, doa itu setiap hari kita latih gitu ya. Tidak hanya doa yang itu saja, tapi kita mau mengerti bagaimana sih doa yang benar, bagaimana sih doa yang Tuhan pasti mendengar semua doa. Tadi disampaikan seperti itu. Tapi doa seperti apa yang berkenan di hadapan Tuhan, gitu ya. Dan pasti jawabannya juga akan sangat baik untuk kita. Ya, walaupun mungkin kalau secara manusia doa kita pasti harapannya dijawab sesuai dengan apa yang kita mau ya, Bu Charlene. Kehendak kita, ya kan? Iya dong ya. Tapi kadang-kadang kita juga ketika jawaban itu belum dijawab gitu, ataupun sudah dijawab tapi tidak sesuai dengan harapan kita. Bagaimana kita menata hati kita supaya ini yang Tuhan mau, karena tadi disampaikan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita gitu. Betul. Ya. Nah itu bagaimana Bu Charlene supaya kita legowo istilahnya kalau orang Jawa bilang ya, dan mau mengerti bahwa oh ya ini maunya Tuhan. Iya. Nah kita akan baca dulu ayat-ayat yang kita akan mengerti akhirnya bahwa doa itu adalah masuk ke dalam kehendak Tuhan. Saya ulang lagi, doa itu adalah harus masuk ke dalam kehendak Tuhan. Ya, jadi kita berdoa bukan doa yang dimana kita mengucapkan hal-hal yang kedagingan kita,
tapi masuk ke dalam kehendak Tuhan, dalam arti yang jadi rancangan Tuhan, itulah yang harus kita masuk di dalamnya. Dan saya percaya bahwa sekali lagi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ada cerita yang luar biasa, kita akan baca dulu Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan baca secara semua. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan tentang mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bagaimana doa itu yang benar? Satu, doa yang gak jemu-jemu, ya. Yang kedua adalah doa yang didorong oleh karena kehendak roh saudara, bukan kehendak daging saudara, tapi kehendak roh saudara. Jadi roh saudara sedang mengadu, roh saudara sedang berteriak, ya. Roh saudara sedang mengerang. Nah, ini yang paling penting, gitu ya. Nah, kita lanjut ayat yang kedua. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu itu. Tidakkah, ayat 7, ya saudara, ini poin yang paling penting. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika aku datang, ya, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi doa yang benar itu adalah doa yang mengerti isi hati Tuhan. Tuhan berkata ia akan segera menolong mereka dan tidak mengulur-ulurkan waktu, karena memang rancangannya adalah damai dan dia mau kita masuk ke dalam rancangan damai. Apapun doa kita, dia akan tahu bagaimana cara mengatur kita untuk masuk ke dalam rancangannya. Dia akan tahu bagaimana jawaban itu adalah jawaban dari kehendaknya untuk kita memuliakan nama Tuhan. Ini poin yang paling penting. Makanya cerita tentang hakim ini bicara bahwa hakim dunia aja, ya, ada orang yang datang berulang-ulang, janda datang berulang-ulang. Ini padahal hakim tidak kenal Tuhan. Hakim aja akhirnya melepaskan dia dari masalah. Apalagi kita, ya, yang datang kepada Bapa pagi siang malam berdoa. Bapak yang mengasihi kita, Bapak yang gak seperti hakim manusia tadi yang gak peduli sama orang. Bapak yang sangat mengasihi kita, yang kenal kita, karena kita adalah miliknya. Dia tidak akan mengulurkan waktu untuk menolong kita. Makanya dikatakan ada 8 dari firman Tuhan yang kita baca di dalam Lukas 18 tadi. Kalau Tuhan datang nanti pasti ada iman di bumi. Makanya doa ini mempertahankan iman kita. Sekali lagi, doa itu mempertahankan iman kita. Kita lanjut ayat yang lain, Yakobus 4 ayat 2 sampai dengan 3. Yakobus 4 ayat 2 sampai dengan 3. Kita akan baca. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu nggak berdoa. Jadi sekali lagi, Tuhan tahu, oh kalau kita mungkin minta ini akan terjadi kesombongan yang muncul, akan jadi menyalahkan orang lain atau marah dan menghalangi jalan orang, ya. Kita sedang salah dalam doa. Anda mungkin berkata, aku siang malam berdoa, aku siang malam cari Tuhan, aku siang malam melayani. Bahkan Tuhan berkata, nyala engkau pembuat kejahatan, karena engkau nggak mengerti hati Tuhan, karena engkau nggak ada dalam rancangan Allah, engkau berjalan dengan rencanamu sendiri. Tuhan berkata, mungkin engkau nggak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3 sangat jelas dari Yakobus 4
Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Kok bisa berdoa ada salahnya? Nah tadi, salah karena kehendak kita. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sekali lagi, jadi kita berdoa rupanya untuk keinginan kita. Makanya seperti kita nabung tapi di tabungan yang bolong, gak ada apa-apa. Nah Yakobus 5, kita baca lagi ayat 15 sampai dengan 17, dikatakan di sini seperti ini. Yakobus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Dan doa yang lahir dari iman yang akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jadi doa itu harus lahir karena iman kita. Iman, doa yang sungguh-sungguh. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu pun akan diampuni. Jadi bayangkan, doa yang lahir dari iman. Iman ada pengharapan, ya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka saat dia dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Dan bukan cuma itu, saat dia berdosa pun Tuhan menjawab, melepaskan dia, mengampuni dia dari dosa-dosanya. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Orang benar, saudara dan saya orang benar, ya, ada kuasa roh dalam diri kita. Dan kalau kita berdoa sungguh-sungguh, itu besar sekali kuasanya. Seperti tema kita pagi ini, besarnya kuasa doa, ya, kuatnya kuasa doa. Oleh karena kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah berdoa bersungguh-sungguh supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kata yang dipakai di sini adalah ia pun telah berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi kita semua orang biasa, tetapi Tuhan kasih kita iman, tambahkan kita iman untuk kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi doa adalah nafas hidup kita. Doa bukan jalan terakhir, tapi harusnya yang jadi pertama. Dan doa ini karena apa? Kita menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Kita nggak takut dan kita nggak gentar. Doa dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat besar kuasa yang terjadi. Jadi jangan sampai kita salah berdoa. Jadi ada salah berdoa karena doa-doa yang dipakai untuk keinginan daging kita. Demikian, ayo kemuan kita mulai belajar untuk berdoa yang benar, yang lahir dari hati Tuhan, yang imannya dimunculkan, yang penuh pengharapan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, karena bagi Allah semuanya mungkin. Haleluya, luar biasa, semua mungkin bagi Tuhan. Yes. Kemudian yang punya nomor 7333, selamat pagi Kak Tata dan Bu Pendeta, izin bertanya. Yes, oke. Saya banyak berada berkeliling di jalan atau kerja lapangan, dan saya sering tiba-tiba ingin sekali berdoa. Nah, itu berdoa untuk keluarga, untuk orang yang saya lewati, itu ada keinginan sekali seperti kamu harus mendoakan orang itu. Nah, dengan posisi saya sering berdoa sambil naik motor. Puji Tuhan juga bernyanyi di atas motor karena kesempatan waktu terbanyak saya di jalan. Apakah diperbolehkan? Tentu saja tetap menjaga keamanan berkendara, dan tidak mungkin menepis juga berdoa karena akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Iya. Nah, sekali lagi arti doa ini adalah komunikasi, nafas. Saya katakan tadi, bayangkan rumah kalau dibangun tapi nggak ada tiangnya. Nah, doa itu adalah nafas kita. Kalau bilang nafas, berarti kan setiap detik kita bernafas di ceritanya. Nah, sebenarnya itulah kita lagi berdoa sama Tuhan, ya. Roh itu sedang kita bawa kepada Tuhan. Dan di setiap detik dimanapun kita berada, kita lagi berdoa, ya. Jadi doa itu nggak terbatas oleh ruang dan waktu. Saya mau tegaskan sekali lagi, doa itu nggak terbatas oleh ruang dan waktu, ya. Dimanapun kita bisa berdoa, di mobil, di motor, lagi bekerja, lagi dimanapun, roh kita. Karena doa itu adalah bicara tentang roh kita yang berkomunikasi dengan Allah di surga. Kita sedang membangun roh kita, dan dimanapun itu roh kita bisa dibangkitkan, ya. Tetapi ada hal-hal tertentu yang mungkin dalam pergumulan, ya, kita perlu mencari, ya, ruang dan tempat yang tepat, karena di situ kita mungkin akan mengerang, ya kan, kita akan berteriak, mungkin kita akan benar-benar menangis. Nah, kita perlu ruang yang tepat, ya, di kamar mungkin. Makanya Alkitab juga mengarahkan, kalau engkau ingin berdoa, masuklah di pintu kamarmu, kuncilah pintu. Ini bicara tentang apa?
fokus. Kalau Anda dan saya punya pertemuan tertentu, kita perlu fokus dalam doa itu, ya. Entah di ruang gereja, entah di ruang rumah, kita perlu merasakan yang mana kita berdoa itu nggak terganggu, itu intinya, ya. Tapi kalau bicara prinsip doa itu dimanapun, saudara, dimanapun setiap detik, setiap menit kita berdoa, kita bisa mengadakan komunikasi dengan Tuhan dimanapun. Karena komunikasi dengan Tuhan itu, ruang dan waktu itu nggak pernah terbatas, ya. Tetapi sekali lagi ya, dalam hal-hal tertentu Anda dan saya selalu harus ada punya ruang dan waktu juga tertentu untuk doa-doa yang memang kita lagi gumulkan secara pribadi. Kita perlu mencari tempat yang tepat, yang nggak terganggu, supaya kita bisa mengerang di sana, berdoa sungguh-sungguh, menangis kepada Tuhan, terfokus untuk bisa berkomunikasi dengan Dia. Haleluya. Haleluya. Baik, satu lagi nih pertanyaan Yes, nanti ke okay. pokok doa. Ya. Selamat pagi, Shalom Ibu Pendeta. Shalom. Saya Shalom. Sulistyo di Jogja. Kalau Ya. kita dalam posisi takut atau melihat yang tak kasat mata, doa apa dan bagaimana yang bisa kita naikkan? Kalau Haleluya. saudara kita yang lain ada doanya. Nah, kalau anak Tuhan gimana, Bu? Iya, kita mesti ngerti dulu kalau kita anak Tuhan, kita diberikan Tuhan kuasa, saudara, ya, bahwa roh di dalam kita ini lebih besar dari roh-roh dimanapun. Bahkan Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tidak ada roh ketakutan, roh keberanian. Nah, saudara, karena sudah punya kuasa di dalam Tuhan, ya, kalau kamu lihat ada hal yang aneh, ingat, kuasa Allah dalam dirimu itu lebih besar dari kuasa dalam dunia. Katakan dalam nama Yesus, keluar engkau iblis. Itu ada kuasa, saudara. Ya, jadi memang kita perlu membangkitkan roh kita untuk punya kuasa dalam doa. Yang punya kuasa itulah iblis akan lari. Jadi sebenarnya iblis itu ada di mana-mana, bahkan dalam hati kita, ya kan, dengan segala macam rancangan-rancangan jahatnya. Tetapi orang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan, yang selalu mengembangkan hidup rohani, tabung-tabung rohnya terisi penuh, ini roh Allah besar dalam dirimu, saudara. Roh Allah dalam dirimu sangat luar biasa, besar sekali. Engkau bisa mengalahkan segala macam roh-roh di dalam dunia ini. Jadi engkau perlu berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Nyala engkau iblis. Lalu bangkitkan roh, karena ketakutan itu muncul karena pikiran kita, perasaan kita. Ini perlu ditaklukkan dalam nama Yesus. Dan engkau berkata dalam nama Yesus, segala macam roh aku pun tunduk karena kuasa Allah dalam diri saudara. Ya, jadi bangunkanlah hubungan roh itu. Anda dan hidupmu harus selalu berkomunikasi atau terkonek dengan firman Allah dalam pujian dan penyembahan. Bangun hidup rohani, ya. Karena orang yang membangun hidup rohani ya tentu punya kuasa, saudara, ya. Tapi kalau istilahnya ke gereja aja jarang, doa aja bahkan nggak ada, ya kan, hubungan saudara dengan Tuhan, baca Alkitab pun tidak, ya memang Anda akan diganggu. Tapi kalau Anda punya kuasa dalam roh, karena Anda punya hidup rohani yang baik. Jadi anak-anak Tuhan, kita semua punya kuasa dalam nama Tuhan Yesus, ya. Berdoa dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Anda dan saya diberikan Tuhan pagi hari ini kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Luar biasa. Jadi memang kita harus percaya bahwa kita itu anak Tuhan yang punya kuasa, ya. Dan roh-roh yang di luar sana yang nggak kasat mata itu pun juga akan takluk tunduk ketika kita menyebut nama Tuhan kita dengan roh kita, roh, ya, terbakar. Roh, jadi gini, poinnya adalah sebenarnya iblis akan takut dengan orang-orang yang sangat terbakar dalam Holy Spirit. Ini kalau setiap hari Anda punya hidup itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, gak negative thinking, itu selalu speak bless, perkatakan berkat, ya, itu selalu mengucap syukur, selalu berkata God is good all the time. Bayangkan, ini yang Anda bangkitkan. Ya, ini kan memberikan Anda punya kuasa tersendiri, otoritas roh Allah itu nyata akhirnya. Haleluya. Dan kalau misalnya kita mau melihat, mungkin Bu Pendeta Serlin juga pernah melihat kalau di perempatan lampu merah itu kan kadang ada yang
ngamen gitu ya. Itu sekarang tuh lagi in juga puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan banyak loh ya. Jadi itu kadang kalau kita tadi disampaikan boleh memuji Tuhan, berdoa di jalan asal tetap memperhatikan keselamatan begitu ya. Itu juga akan jadi satu penguat ya. Karena kalau kita dengar ada yang ngamen nyanyi juga memuji Tuhan tuh jadi semangatnya juga luar biasa. Jadi gini, kita punya pilihan kok bangun pagi ya. Blessing in the morning artinya pagi-pagi itu Allah akan berkati kita dan kita akan bangkit dan bersinar. Tapi kita punya pilihan bangun pagi mau berkata God is good all the time atau aduh. Nah ini akhirnya aduh itu melemahkan saraf-saraf positif saudara. Akhirnya Anda hanya melihat yang negatif. Akhirnya ketemu sama orang yang negatif, ya bicara negatif. Akhirnya karena negatif, nggak pernah hari ini Anda menghasilkan sesuatu yang berguna buat dirimu atau apalagi orang lain. Jadi mari belajar untuk berkata God is good all the time. Sekalipun engkau mulai ada masalah, engkau harus berkata dan biasakan berkata God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap hari. Selalu perkatakan itu karena engkau belajar memperkatakan itu, iman rohani maupun ikut terbangkitkan. Jadi kalau melihat segala situasi, ya mulailah perkatakan berkat, speak bless, katakan hal-hal yang membangun iman saudara, karena itu akan memacu sendiri rohanimu untuk bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Jadi simpel kita memperkatakan firman Tuhan, mengatakan kata-kata berkat ya, menyemangati diri sendiri itu. Kalau kitanya merasa moodnya baik dan wah luar biasa Tuhan itu baik, itu pun juga akan energinya itu ini ya nular. Betul. Luar biasa. Jadi bangkitkan semangat dalam diri sendiri saudara. Ya karena begini, Roh Kudus itu akan membakar hati kita selalu kalau kita memang ini contoh ya, ini bara ada apinya gitu ya. Kalau saudara semakin mendekat, saudara pun akan merasa hangat ya kan. Tapi kalau saudara jauh, dingin. Nah sama, Roh Allah itu kalau engkau dekat dengan dia, engkau akan terbakar terus. Engkau akan berapi-api. Makanya begini contoh, kalau saudara yang sudah sering melayani di gereja sebagai song leader, WL mungkin ya, dan yang lain-lain ya, coba pagi ini telepon seseorang, tanya kabarnya, lalu Anda bilang, aku mau doain kamu. Saya percaya waktu Anda mendoakan orang itu, rohmu pun ikut terbakar. Nah ini perlu dilatih, artinya dibiasakan gitu ya. Doakan orang lain. Kalau engkau mendoakan orang lain, rohmu pun ikut terbakar. Jadi kita bangkitkan roh kita ya. Kalau engkau mulai memperkatakan kata-kata yang baik, engkau pun terbakar di dalam roh Allah ya. Amin. Haleluya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pastor Charlene untuk firman Tuhan, kuatnya kuasa doa. Kita percaya bahwa doa-doa yang kita naikkan itu didengar Tuhan dan haleluya. Jawaban Tuhan yang luar biasa terbaik untuk kita. Baik, pokok doa sudah disampaikan dan akan didoakan. Monggo mungkin ada 1-2 hal yang ingin disampaikan untuk pendengar Kasanu sebelum tutup dengan doa. Iya, baik. Nah hari ini kita semua terbakar dengan firman Allah ya. Mari dimanapun kita berada, pertama bangunlah roh saudara, karena itulah engkau sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa dimanapun, waktu dan tempat tidak terbatas. Dan jika dalam pergumulan tertentu engkau sedang berdoa di kamarmu atau di satu tempat dan engkau belum melihat jawabannya seperti yang engkau inginkan, percaya Tuhan tetap mendengar doamu dan dia tidak akan mengulur-ulurkan waktu untuk menolong engkau dengan jawaban yang dia akan nyatakan, di mana rancangan Allah itu akan terjadi yang membuat engkau berbahagia. Kita nggak pernah tahu akan ada apa dan seperti apa langkah kita ke depan seperti apa, tapi Allah paling tahu. Maka jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, jangan pernah berhenti memperkatakan yang baik, karena dalam dunia ini yang gelap ini kita pasti banyak tercemar ya, dengan pikiran-pikiran yang mengganggu, dengan pendengar-pendengar yang mengganggu. Mari pastikan telinga roh saudara tetap terjaga dengan baik, mata roh saudara terjaga dengan baik, bertuju kepada Allah, mendengarkan kata-kata yang baik, karena Alkitab berkata iman sendiri akan timbul karena mendengarkan firman Allah. Itulah yang Tuhan mau, dalam roh engkau berkata-kata dengan kata-kata yang tak terpahami oleh dagingmu sendiri, karena rohmu sedang berkomunikasi.
dengan Tuhan. Tetap berdoa. Saat engkau berseru, Tuhan akan menjawab engkau dengan caranya. Baca semua firman yang kita sudah pelajari pagi ini, berulang-ulang baca dan pahami isi hati Tuhan. Saya percaya jawaban tidak pun Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Mari besarkan imanmu, kapasitas rohmu, perluaskan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa dan saya akan berdoa pagi hari ini. Mari bangkitkan iman, ya. Yang sakit percaya doamu, ya, doa yang lahir yang sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Pergumulan apapun kita percaya Tuhan menjawab sesuai kehendaknya. Berikanlah hidupmu masuk dalam rencana Allah, supaya engkau tidak kecewa, tapi engkau percaya sekalipun jawabannya tidak, engkau sedang masuk dalam rencana Allah, dan Allah tahu rancangannya yang terbaik buat saudara. Mari